Renungan Hari Selasa 28 Februari 2023, Pekan pertama Prapaskah tahun A. Petunjuk doa menurut Yesus. Bacaan pertama diambil dari kitab Yesaya bab 55 ayat 10 sampai 11 dan bacaan Injil dari Injil Matius bab 6 ayat 7 sampai 15. Saudara-saudariku terkasih, dalam beberapa agama, termasuk agama Katolik, ada urutan doa yang ditetapkan untuk diikuti oleh jemaatnya, umatnya. Misalnya urutan doa rosario, urutan ibadat pagi, ibadat siang, ibadat sore, dan malam. Dalam ibadat atau doa rosario, rumusan doanya sudah diatur secara benar, tak perlu diragukan lagi. Saudara-saudariku, dalam khotbah di bukit, salah satu bagian yang menjadi pengajaran Yesus kepada murid-muridnya adalah tentang cara berdoa. Yesus memberikan petunjuk dasar bagaimana mereka harus berdoa. Pertama, berdoa tidak boleh bertele-tele. Yesus menuntut para muridnya agar isi doa yang disampaikan kepada Allah harus singkat, jelas, tidak boleh bertele-tele. Intensi doa harus jelas. Jangan berdoa seperti orang munafik. Kedua, contoh doa yang benar. Dia mengajarkan cara berdoa yang benar, contoh doa yang benar kepada murid-muridnya, yakni doa Bapa Kami. Doa Bapa Kami mengandung dan memiliki isi yang sangat jelas, terdiri dari beberapa cetusan keinginan hati manusia. Pertama, keinginan hati manusia kepada Allah. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Isi doa ini mengungkapkan kerinduan manusia kepada Allah untuk menguduskan bumi, mendatangkan kerajaannya di bumi, dan mewujudkan kehendaknya di bumi. Kedua, yang harus dimohon adalah keinginan hati manusia dengan hidupnya dan sesamanya, yakni kebutuhan makanan yang secukupnya, bukan berkelimpahan, kebutuhan untuk diampuni dari dosa dan mengampuni dosa sesamanya, dan permohonan untuk dijauhkan dari segala pencobaan dan perbuatan jahat. Dari dua petunjuk doa ini, Yesus ingin menciptakan suasana keintiman manusia dengan Allah, manusia dengan dirinya, dan manusia dengan sesamanya. Para murid dituntut untuk berdoa, bukan untuk dilihat, tetapi karena relasi pribadi yang intim, karena dorongan keinginan dari mereka sendiri untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Mereka dituntut untuk menciptakan suasana batin yang tenang dan damai. Mereka dituntut untuk menciptakan komunikasi yang baik, intim dengan Allah maupun dengan sesamanya. Inilah doa yang sejati. Saudara-saudariku terkasih, bila kita menilai isi doa-doa yang sering kita panjatkan kepada Tuhan, teristimewa dalam doa-doa spontan kita menemukan bahwa masih banyak keinginan berdoa kepada Allah dengan intensi yang tidak jelas dan bertele-tele. Kadang kita lebih mengutamakan keinginan manusiawi dan melupakan keinginan hati kita dengan Allah, kerinduan kita dengan Allah. Kadang yang kita mohon adalah kebutuhan duniawi daripada kebutuhan
rohani dengan Tuhan. Keinginan kita kadangkala bertele-tele, artinya masih banyak tuntutan permohonan kita kepada Allah dengan berbagai jenis kebutuhan. Intensi permohonan kita tidak jelas. Maka dari kenyataan ini, mari kita pergunakan masa Prapaskah ini untuk memperbaiki wujud, intensi, dan niat dari doa-doa kita. Teristimewa kita belajar dari doa Bapa kami, isi doa Bapa kami. Semoga